Fotografi itu kan sesuatu yang selalu berkembang ya. Ya, Jadi betul. dia tiap tahun pasti ada tantangannya dan tantangannya pasti beda-beda. Ya, Tapi kalau di fotografi jalanan itu ya lebih bagaimana kita jalanan itu adalah ruang interaksi. Makanya Betul, setuju. saya kemudian mensepakati apa yang dibilang sama Eric Kim di salah satu blognya. Dia bilang street itu juga tidak melulu tentang tempat, tapi bagaimana kemudian relevansi kita terhadap tempat, cara pandang kita terhadap tempat. Iya, mau gimana lagi aturan, no? Harusnya kan yang bikin aturan ya ngerti toh. Ya. Kepentingannya untuk apa, keperluannya untuk apa, seperti apa, fotonya akan digunakan untuk apa. Apakah akan disalahgunakan atau tidak, komersilkan atau tidak. Kalaupun misalnya aturan itu strict begitu, ya sudah, kita kan punya banyak cara. Sate kambing. Sate kambing ya. Enak, jos. Wih, Mas Bimo. Sampai Jogja. Kita ketemu juga akhirnya. Api, Mas. Iya, cerah ini. Mau mendung ya? Iya. Matahari ini enak. Oh iya. Nanti ikut jalan-jalan. Kita ngobrol-ngobrol ya, Mas ya? Boleh. Oke ya. Jalan Oke, kita. siap. Let's go. Gimana sih Mas Bimo awalnya bisa menjadi bagian dari Fuji Film X Photographer? Wah, gimana ini, Mas? Itu cerita panjang ya. Tahun Ya. 2016 itu. Ya. Jadi waktu itu dari mulai 2015 kalau nggak salah itu aku udah pakai Fujifilm X-T1 waktu itu. Oke. T1 Black, terus S-T1 yang graphite silver itu aku pakai itu. Mungkin salah satu orang atau salah satu dari sekian banyak orang yang waktu itu sudah pakai mirrorless gitu ya. Dan Ya. belum banyak yang pakai mirrorless. Ya. Jadi aku seneng banget itu begitu ada mirrorless itu, wah ini dia kamera yang akan menggantikan DSLR tuh. Aku Ya. juga pakai DSLR. Akhirnya dah semuanya ganti ke mirrorless deh karena lebih simple, lebih kecil, lebih praktis gitu kan. Satu tas bisa bawa body sama lensa 2 atau 3 itu enak gitu. Terus saya menang lomba waktu itu. Dari Oh, iya, 2016 itu menang lomba nasional dan internasional. Oke. Sampai akhirnya terus dilirik lah oleh Fujifilm. Dan 2016 itu aku tanda tangan kontrak dengan Fujifilm waktu itu. Wes, keren ya. Alhamdulillah. Itu pencapaian yang luar biasa itu, Mas Bimo. Bejan saja nih, Iya. untung-untungan aja itu. Iya, betul. Nah, terus sebagai seorang Fuji Film X Photographer nih, Mas. Apa sih tantangan terbesarnya yang mungkin saat ini masih menjadi PR gitu buat Mas Bimo? Kalau tantangan terbesarnya tuh sebenarnya fotografi itu kan sesuatu yang selalu berkembang ya. Ya, Jadi betul. dia tiap tahun pasti ada tantangannya dan tantangannya pasti beda-beda. Ya. Tapi kalau di fotografi jalanan itu ya lebih bagaimana kita berkreasi aja dengan apa yang ada di sekitar kita, itu juga tantangan. Ya, Membuat foto-foto yang menarik seperti teman saya itu yang di Solo itu namanya Fajar, itu fotonya Waduh, bagus. waduh. Fotonya keren-keren itu. Waduh. Nah, itu Belum, tantangan Mas. menurutku. Jadi bagaimana kemudian kita jalan di kampung Ya. atau di tempat-tempat yang sudah umum itu bisa menghasilkan foto-foto yang bagus kayak foto teman saya itu ceritanya. Terus siapa nih Mas Bimo? Sosok yang menjadi acuan saat pertama kali Mas Bimo ini mengenal street fotografi. Dulu itu ya aku seneng dengan ada Martin Parr, ada David Alan Harvey, ada Alec Webb, Ya. terus ada Daido Moriyama. Itu asik-asik gitu fotonya. Ya. Elliot Erwin juga begitu. Ya. Jadi begitu 2015 16 itu aku mencari referensi tentang street. Ketemulah dengan itu, lalu ketemu dengan blognya Eric Kim, baca-baca gitu ya. Ya. Sebenarnya melakukan fotografi jalanan itu sudah cukup lama, dari 2014 15 itu sering jalan sendiri atau bareng teman-teman gitu. Ya. Tapi kemudian ketemu dengan terminologi itu, lalu ketemu dengan referensi-referensi itu setelah belajar gitu. Apa toh ternyata referensinya seperti apa toh foto street itu. Makanya kemudian dan kemudian banyak sekali ya setelah belajar itu, banyak sekali ketemu, ada Cafe Pong juga, ada banyak lah teman-teman itu, orang-orang itu ya yang secara visual juga menarik. Akhirnya ternyata bisa dibikin begini, bisa bikin begini dan sebagainya. Maka jalanan itu menjadi sesuatu yang menarik, yang dinamis gitu ya. Nah terus nih Mas, Ya, seperti apa sih foto yang dicepret saat pertama kali motret di ruang publik Mas?
Foto-foto ini ya lebih, kalau dulu tuh aku seneng dengan bagaimana suasana kota ya. Jadi bagaimana kota itu, dinamika kota itu terekam gitu. Jadi perubahan dari, misalnya contoh kalau di Jogja itu, Malioboro dulu parkir di trotoar, Ya, ya. sekarang sudah enggak. Oke. Terus suasana dinamika kota itu bagaimana orang-orangnya yang ada di situ, mereka aktivitasnya itu menjadi bagian dari elemen komposisi di jalanan, itu menarik sekali. Ya. Jadi memang tidak melulu harus gimana enggak sih, cuman mendokumentasikan jalanan itu asik gitu loh. Ya. Melihat perubahan kota, perubahan wajah kota, bagaimana dinamika kota ketika pagi, siang, sore, ketika hujan, ketika malam, itu menarik banget itu. Jadi Ya. aktivitas-aktivitas orang itu tuh menarik gitu. Mau apapun bentuknya itu menarik, tinggal ya jalanan itu kan secara subjek bedanya memang dengan dokumentarian. Kalau dokumenter subjek menjadi, orang menjadi subjek utama, kalau Ya, jalanan ya, ya. kan enggak. Orang itu kan menjadi bagian dari seluruh komponen Ya. elemen Lebih komposisi luas itu, gitu ya, lebih luas. umum. Ya, ya. Jadi nggak ada masalah, mereka bisa diwakili dengan siluet, dengan bayangan, Ya, betul. refleksi gitu. Jadi nggak harus tampil sosok secara utuh manusia itu. Itu Ya, bedanya jalanan. Sehingga nggak ada masalah itu, dan itu menarik karena keterwakilan manusia itu bisa diwakili dengan macam-macam. Apa sih Mas Bimo pengalaman paling berkesan dan juga paling tidak menyenangkan yang pernah dialami selama terjun di street fotografi? Semuanya berkesan ya. Oh gitu. Semuanya berkesan karena setiap hari itu kita akan ketemu dengan sesuatu yang menarik gitu. Jadi semuanya pasti berkesan. Kalau yang tidak berkesan itu hampir nggak ada ya. Ketemu sama ibu Ya. ini juga berkesan ini. Iya. Gitu Bu. Tetap berkesan. Mepeni. Nah, ini berkesan mepeni nih. Mumpung panas. Oke. Mendung wis repot kita sore nggih. Nggih, Acara-acaranya sugian iki. Monggo Bu. Nggih, monggo. Nah itu pengalaman yang selalu menyenangkan. Jadi Iya. berinteraksi di jalan. Kalau tidak menyenangkan hampir tidak Hampir signifikan tidak ada. ya. Oh gitu. Nah, jadi kalaupun ada itu nggak terlalu signifikan. Mungkin kalau lagi masuk angin, jadi nggak Nah, mengangan itu aja betul, itu. betul, betul. Wah, sibuk no nih Pak. Ya niki nggak nulungi kanca Oh, mesin 4 tahun kok dudan-udan kayak. walah, eman-eman ya. Ayo kelet mesine. Niki buku mbiyen nggih. Gadah ngeten iki, sinar Nggih. butterfly ngeten iki. Ini barang klasik nih. Nggih. Nih, saniki wis nganggo singere wis mesin kok wis sing putih niku niki. Wah nak niku ora iso rusak nak niku. Oh gitu, Pak. Nggih. Uger oline mboten telat. Ah, nggih, Sekali ngisi oli kan seliter nih. Tapi sakniki buku kula niku mbiyen nganggo ngeten iki. Terus ganti sing putih. Sakniki gantes ngeten iki mulai. Nggih. Soale nak niku terlalu Betul, Iya. betul. Lah wingi ngajari anak wedok, ngajari bojo kula. Niku nganggo sing ngeten iki dadi iso di. Nggih. Dadi luwih penak to. nggih. Monggo Pak, tak Nggih. awali. Monggo nggih. Monggo, Pak. Nggih. Kami interaksi itu menyenangkan. Iya. Jalanan itu adalah ruang interaksi. Makanya Betul, saya setuju. kemudian mensepakati apa yang dibilang sama Eric Kim di salah satu blognya. Dia bilang, Eh. the most important when you are on the street is when you click with the camera, click with the people more than with the camera. Ya. Jadi you click with the people more than the camera. Ya, ya, ya. Wah ini asik juga nih. Ini scene menarik ini kan, yang tidak setiap pos ronda ada begini, ada didekatin. Itu apa ini? Ngerti gak? Wah, ini. Ayo udah ngerti. Ini anak wongnya kan memang menarik, tapi ini menarik juga. Seiring dengan banyak bermunculan nih Mas street photographer di Indonesia Ya. yang baru-baru ini. Lah menurut Mas Bimo, kira-kira hal-hal apa saja sih yang sebaiknya diperhatikan sebagai pegangan mereka dalam menjalani hobi tersebut, Mas? Yang jelas harus melakukan itu harus menguasai ilmunya ya. Ya. Jadi teman-teman motret itu jangan cuman motret tok gitu. Jadi mesti ngerti literasinya seperti apa. Ya. Jadi tahu referensi juga penting gitu kan. Ya. Apa sih street photography secara umum? Apa street photography menurutmu? Ya. Sehingga secara umum apa menurutmu apa? Kemudian bagaimana perkembangannya tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar Indonesia gitu. Oke. Itu juga penting sehingga mereka menjadi praktisi yang menguasai juga ilmunya, literasinya. Oke. Itu penting, itu penting. Ya.
Jadi jangan hanya bikin foto bagus tapi ketika ditanya nggak ngerti. Nggak ngerti, ya, Nah, ya, itu ya, ya. repot juga itu kan. Ya, ya. Gitu. Karena nanti akhirnya ketika kita sudah mencapai usia tertentu, mungkin secara kreatif gitu. Ya, betul. Nggak secara kreatif, Itu sudah hukum alam ya? udah ke malam. Terus Ya. mau bagaimana? Kalau kamu udah nggak kreatif dan nggak punya ilmunya repot. Ya. Karena dengan memiliki banyak ilmu itu minimal kamu ada sesuatu yang men-trigger kreativitasmu. Ketika sudah merasa mentok, aku harus mentok ini kene. Sinau meneh. Ketika membaca lagi, ternyata wah aku sih ini ternyata belum iki. Jadi bisa men-trigger lagi lah Ya, kreativitasnya ya, itu. betul, Gitu. betul, betul. Mas Bim, Ya, gimana sih awal mulanya Mas Bimo itu membuat pergerakan Senin memotret? Ya. Dan kenapa memilih hari Senin sebagai pilihan harinya, Mas? Kenapa Dulu nggak ini- Minggu atau Ya. Selasa gitu? ya itu terlalu umum iki. Ya. Mas Fajar itu teman saya itu katanya Raison aja hari Senin. Waduh, Senin ya, ya, Minggu betul, tak, betul. ya, repot. Jadi dulu itu 2014-15 itu di Jogja kita sering ngumpul-ngumpul tuh hari Senin gitu. Jadi hari Senin gitu. pagi itu ngumpul motret yang mulai dari jam setengah 7 jam 7 lah gitu. Terus kita motret keliling Ya. jam 10 kadang selesai, jam 11 kadang selesai. Terus asik ya motret Senin ya gitu. Nggak iya. seramai, nggak sekrodit kalau hari Sabtu Minggu gitu di Jogja. Terus dari situ dulu sama teman-teman kita bikin aja yuk Senin memotret yuk. Ya, ya. Nanti bikin hashtag di Instagram. Jadi di Instagramku itu kalau kan ada beberapa foto yang aku archive ya. Ya. Itu Senin Motret itu dari 2015 itu udah ada sampai Oh, iya, sekarang, iya, iya. sampai sekarang. Dan kalau kata Sujiwo Tejo itu, Ya. kalau dia bilang ya, ke Jogja adalah caraku mentertawakan orang-orang Jakarta. Ah, ya. Senin Motret adalah caraku mentertawakan Oh, betul mereka-mereka yang sekali. ahit mandis itu. Ahit mandi. Jadi Senin Ya, itu betul, jangan betul. dibenci. Senin itu adalah awal minggu. Ya. Kalau dia dibenci nanti bahaya. Untuk selanjutnya pasti tidak menyenangkan Wah, terus tidak gitu ya. menyenangkan. Oh, Makanya iya, iya. Senin kita bikin menyenangkan dengan bikin Senin memotret. Biar senang. Oke. Ayo Mas Fajar, ikut ya Senin memotret ya. Cobalah nanti cuti dulu lah. Iya, cuti lah. Oke, oke. Jauh oke. kerja terus yang digulai apa toh? Waduh, ini ya. Tempat ini sudah tak datangi berkali-kali, tapi tetap aja ada yang menarik. Oh, Itu iya. Asiknya street. Nah, iya. Itu asiknya di situ. Ini yang kemarin dibahas sama Mas Eldo juga ini. Iya. Ya. Jadi sudah tak datangi berkali-kali, tapi tetap aja nemu satu dua yang menarik yang kayaknya Ya. kemarin kelewat ya. Ya. Apa tuh? Terus kalau tempat favoritnya Trit nih Mas, yang sampai sekarang tidak pernah bosen, satu tempat gitu misalnya, di mana itu Mas? Mana ya? Sebenarnya tempat itu Delangkong Pak, monggo. Nah, iki. Sebenarnya kalau tempat itu aku sepakat dengan omongannya itu ya. Street itu kan kayak gini lah kalau kita bicara film Thor ya, Thor. Ya. Yang ngomong Asgard is not a place, Ya, is where the people stay gitu. Jadi street itu juga tidak melulu tentang tempat, tapi bagaimana kemudian relevansi kita terhadap tempat, cara pandang kita terhadap tempat. ya, ya, Malioboro itu akan jadi membosankan kalau cara pandangnya itu aja. ya, ya, betul. Nah, Solo misalnya juga jalan apa sing banyak mural itu. Gatsu. Gatsu itu juga akan membosankan kalau cara pandangnya itu aja. Ya, Sehingga semua tempat bisa selalu menjadi favorit kalau kita bisa selalu memperbarui cara pandang. ya, oke. Udah oke, itu oke. aja. Jadi nggak ada tempat favorit, semua tempat favorit. Ya, Karena setiap tempat punya karakternya sendiri-sendiri. Antara Jogja dengan Solo punya karakternya sendiri, Jogja dengan Bandung punya karakter sendiri. Dibilang favorit, favorit mana? Ya nggak ada. Nanti Ya. kita datang ke Jepang, favorit itu nih Jepang ya, tapi kan aduh. ya, betul, betul. Favorit itu nih India ya, tapi Betul. aduh gitu. Ya. Atau Kuba misalnya. Ya, Ya favorit itu biarkan di angan-angan aja. ya. Yang perlu dirubah adalah sudut pandangnya. Wah, sudut betul itu. pandangnya, perspektifnya. Masukan yang Gitu bagus aja. banget itu. Iya, apa kan karena sudut pandang toh. Ya, ya. Sesuatu hal itu bisa berhasil tergantung bagaimana kita memandang sudut pandang itu. Udah. Ya, berbicara mengenai polemik motret yang saat ini lagi hangat diperbincangkan nih Mas. Ya. Kalau seandainya nih, nanti muncul aturan ketat bahwa menampilkan wajah adalah sebuah pelanggaran. Lah menurut Mas Bimo, kira-kira apa Mas dampaknya bagi street fotografi yang notabene wajah itu adalah unsur yang dominan dalam foto? Kalau seandainya nanti ada larangan ketat seperti itu gimana Mas? Ya nggak ada khawatirnya karena kita udah bicara dari tadi. Kalau dari sisi subjek maka foto-foto dokumentarian itu manusia menjadi subjek utama. Foto-foto jalanan manusia itu menjadi bagian dari elemen komposisi jalanan. Jurnalis apalagi ya? Jurnalis apalagi? Jurnalis enak Mas, dia ada undang-undang jurnalistiknya. Oh, iya, Artinya iya, iya. dia punya payung hukumnya. Tapi kan kita tidak harus memotret manusia secara utuh. Kalau tadi dibilang kita bisa aja memotret manusia siluetnya aja, Oke. bayangannya aja, Oke. atau dari tampak sesuatu belakang juga nggak masalah gitu. Ya, ya, ya. Karena manusia tidak menjadi subjek utama dalam fotografi jalanan.
Dia bagian dari keseluruhan elemen komposisi. Foto, aku pengen motret manusia, gambar di kaosmu ini udah mewakili gitu. Iya. Betul. Siluet sudah mewakili, nanti ada refleksi bisa mewakili. Ada Ya. keterwakilan manusia. Ya, Tapi ya. kan undang-undang itu saya juga belum membaca. Seperti apa? Apakah kepentingannya untuk komersil misalnya katakan? Jelas kita tidak mau komersil kan? Ya. Kalaupun sampai terjadi larangan seperti itu ya, katakan terjadi seperti di Korea Selatan misalnya. Wajahnya diblur aja. Oh gitu ya. Iya, mau gimana lagi aturan kok. Harusnya kan yang bikin aturan ya ngerti toh. Ya. Kepentingannya untuk apa, keperluannya untuk apa, seperti apa, fotonya akan digunakan untuk apa. Apakah akan disalahgunakan atau tidak, komersilkan atau tidak. Kalaupun misalnya aturan itu strict begitu, ya sudah, kita kan punya banyak cara. Ya, betul. Kita pakai komposisi misalnya gestalt. Kita ambil aja closure gitu. Closure Ya. kan tidak harus menampilkan manusia secara utuh. Mm-mm. Tangannya tok, kakinya tok, Ya. nggak ada wajahnya. Ya. Atau separuh wajahnya dari atas ke bawah, samping sidik. Nggak utuh gitu ya? Nggak utuh kan nggak ada masalah. Ya. Nah, jadi still fotografi itu adaptable. Jadi nggak perlu susah. Ya. Kalau aturan itu sampai keluar dan benar-benar begitu, ya kita adjust aja. Kita kan paling enak. Betul. Ngecas nyetir kok bingung. Oh ya. Berarti itu nggak mempengaruhi gairah Mas Bimo untuk nyetrit ya kalau seandainya itu terjadi Harusnya enggak ya, karena kita punya banyak cara. ya. Kita punya banyak cara, kita punya banyak belasan komposisi yang bisa kita aplikasikan di situ. Ya. Jadi nggak ada masalah. Oke. Kalaupun harus izin, ya kita foto dulu baru izin kemudian tuh. Ya. Seperti yang biasa terjadi tuh, foto Ya. sik tuh. Nanti kalau ternyata nggak boleh tinggal dihapus. Hapus. Kalau ditanya buat apa mas fotonya? Ah, ini buat sosial media pak, saya street photographer. Boleh pak? Boleh. Tapi kan mau sik, nggak harus izin dulu. Ya. Betul. Simpel. Satu komposisi dalam street fotografi yang paling disukai apa nih Mas? Dan apa kesulitannya? Layering. Layering. Itu menarik bagi. Jadi layering itu dia kompleks. Jadi ceritanya banyak di situ. Terus yang pertama itu aku senang layering. Yang kedua aku senang dengan juxtapose. Yang ketiga aku suka dengan seluruh komposisi yang ada di gestalt. Oh ya. Oke. Menarik. Sulitannya layering itu ya kita mesti membaca situasi. Timingnya itu harus benar, harus pas gitu ya. Sehingga mendapatkan kondisi layer yang benar-benar terlayer gitu dari foreground, midground dengan background. Dan itu Ya. bisa banyak cerita ada di layering. Ya. Nah, terus dari sekian banyak nih, dari semua foto yang pernah dijepret sama Mas Bimo, foto apa yang menjadi masterpiece-nya? Nggak ada ya, fotonya biasa-biasa semua. Ah, Nggak ada yang... sukanya merendah Mas Bimo. Iya, biasa-biasa semua fotonya. Satu Mas, yang mungkin apa ya? Mungkin dari tingkat kesulitannya atau mungkin dari momennya yang Nggak ada ya, susah untuk foto itu sebenarnya tidak ada yang sulit gitu karena saya tidak berusaha berusaha untuk menyulitkan diriku sendiri ya. Jadi foto itu ya aneh, jadi bagiku ya nggak ada yang menurut bagus itu kan menurut orang lain. Kalau menurutku ya biasa-biasa aja fotonya. tips nih Mas buat mereka yang ingin seperti Mas Bimo nih menjadi seorang Fuji Film X photographer. Kira-kira hal apa saja yang harus dilakukan nih Mas? Sekarang itu dunia sudah berubah ya. Jadi menurutku menjadi sebuah brand ambassador dari merek tertentu itu bisa relevan atau tidak. Soalnya sekarang dunianya juga sudah berubah. Zaman dulu memang mungkin brand itu butuh ambassador yang berada di lini depan mereka. Mungkin sekarang sudah berbeda lagi. Ya. Jadi aku nggak punya tips karena aku juga merasa bahwa dulu beruntung aja gitu. Masuk di timing yang tepat, di momentum yang pas sehingga bisa bekerja sama dengan Fuji Film gitu. Kalau sekarang aku benar-benar nggak punya tips karena ya aku merasa beruntung aja dulu. Ya. Gitu. Nggak, kalau mau teman-teman mau fokus sekarang ya udah berkarya aja, udah berkarya, punya prestasi sehingga teman-teman bisa punya foto yang entah itu kemudian di-acknowledge sama brand atau tidak, di-notice sama brand atau tidak, tetap hidup terus dalam fotografinya, dalam bentuk karya-karyanya. Jadi dan Anda di-hire atau di-endorse oleh satu brand itu bukan sebuah pencapaian, itu Bonus itu ya? bonus aja gitu. Ya. Itu kayak stepping stone aja untuk jangan itu jadikan target. Kalau jadikan target begitu Anda di-endorse selesai sudah. Ya, Karena fotografi itu kan jalan terus. Meskipun misalnya besok aku sudah tidak di-endorse oleh satu brand tertentu, ya apakah aku tidak akan motret? Ya motret terus aja. Karena motret udah seneng gitu. Oke Mas Bimo, kita istirahat dulu ya. Ya.
Saya punya 5 pertanyaan, tapi Oke. harus dijawab cepat ini, Mas. Yes. Oke, yang pertama, motret pagi atau motret sore? Pagi sore. Pagi sore? Ya. Kalau harus memilih satu? Pagi. Pagi. Oke. Yang kedua, single shot atau burst? Single shot. Single shot. Oke, mantap. Terus yang ketiga, nah ini. Fujifilm X-E4 atau Fujifilm X-M5? X Pro 3. X-Pro 3, oh nggak boleh, harus memilih salah satu ini. X-E4 atau X-M5? Karena saya punyanya XM5 maka XM5. X-M5 ya. Oke. Terus yang keempat, lensa murah dengan focal length fleksibel atau lensa mahal tapi fix? Lensa bagus tapi murah. Waduh, ini yang susah ini, Mas. Sekarang lensa fleksibel nggak ada yang murah loh. Kalau Iya mau bagus. sih. Kalau untuk memilih itu lensa zoom atau lensa fix? Harian aku akan milih lensa fix. Harian akan memilih lensa Ya. fix. Oke. Siap. Yes. Yang terakhir, kalau disuruh memilih, Mas Bimo akan memilih siapa? Steve McCurry atau Alex Webb? Alex Webb lah. Alex Webb, sudah pasti itu ya. Udah pasti. Oke, Mas Bimo, Ya. thank you banget atas Oke. waktunya. Siap. Sudah mau diajak jalan-jalan. Oke. Semoga sukses lah buat Terima Mas kasih. Bimo dengan Mas semua. Fajar, sukses YouTube-nya Amin. Foto sih. Cetek. Oke, terakhir nih Mas, Oh terakhir. iya ya, siap tak kira sih. Kalau seandainya Ya. Mas Bimo ini mengumpamakan ya street fotografi itu sebagai makanan, kira-kira makanan apakah itu, Mas? Sate kambing. Sate kambing ya. Enak jos. Ya kalau habis makan itu membuat gairah ya, Mas ya. Bergairah, hot Hot. dan anu lah. Oke, thank you Mas Bimo Oke, atas terima waktunya kasih. sekali lagi. Buat teman-teman yang pengen melihat karyanya Mas Bimo bisa langsung dilihat di Instagram, di mana itu, Mas? _Bimo_. Oke, @_Bimo_. Oke, thank you sekali lagi Mas Bimo. Terima kasih. Sukses untuk semua yang dikerjakan Mas Bimo. Siap. Dan selalu menginspirasi. Oke, aku lanjut dulu jalan ya. Oke, siap. Oke, kita ketemu lagi di episode Street Talk berikutnya. Keep clicking.